Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Alright guys, di video kemarin kita sudah ngebahas tentang unboxing dari Mi Band 4 ya guys. Nah, di video kali ini sesuai janji gue pengen memberikan experience dan review tentang detail dari Mi Band 4 nih guys. Oke, bagaimana keseruannya? Tetap stay tune di channel Sadapin Tekno. Kita akan mulai videonya. Let's go! Oke guys, yang pertama kita bahas dari desainnya dulu nih ya. Nah, desain dari Mi Band 4 ini menurut gua pribadi ya, ini balik lagi seperti desain Mi Band sebelumnya, yaitu Mi Band kedua ya. Hanya berbeda dari Mi Band 4 ini sudah menggunakan touch ya. Kalau misalkan Mi Band 2 itu seperti menggunakan sensor, tapi kalau misalkan di Mi Band 4 ini seperti menggunakan touch kayak layar sentuh gitu. Tapi ini sensor juga sih. Nah, awalnya saya kira desain Mi Band 4 ini sebelum saya membelinya, awalnya itu desainnya saya kira seperti Mi Band 3. Harusnya kalau misalkan Mi Band 4 masih meneruskan desain dari Mi Band 3 yang layarnya melengkung itu, harusnya sebenarnya keren sih. Apalagi di Mi Band 4 ini sudah full color gitu. Jadi menurut saya pribadi itu lebih keren. Mungkin di Mi Band 5 kali ya guys ya, layarnya akan melengkung, tapi jangan dibahas dulu Mi Band 5 karena belum ada rumor-rumor yang tersebar ya tentang Mi Band 5. Untuk desain saya tidak mempermasalahkan karena desainnya ini menurut saya sangat keren ya guys ya. Dan ini desainnya flat banget kayak desainnya dari Mi Band sebelumnya ya, yaitu Mi Band 2. Nggak apa-apa sih, which is nice gitu. Nah, selanjutnya mencolok dari perubahan Mi Band sebelumnya yaitu casannya ya guys ya. Nah, di sini kabel casannya dia seperti ini kayak tabung gitu ya, jadi tinggal ditempelin. Sebenarnya sih cukup mudahan Mi Band sebelumnya ya. Kalau Mi Band yang ini jujur saya harus butuh tenaga banyak buat harus neken Mi Bandnya agar masuk ke port yang kuning ini nih guys ya. Nah, menurut saya lebih simpel Mi Band sebelumnya yaitu Mi Band 2 dan Mi Band 3 itu bagus sih, tinggal disambungin aja langsung ke connect. Kalau ini mesti ditekan sedikit baru bisa kecas. Ya kalau masalah kabel no problem sih. Nah, mungkin di next generation Mi Band 5 ya, kalau feeling saya pribadi sih mungkin bakal ada magnetnya gitu. Jadi tinggal ditempel atau dideketin dengan casannya, mungkin langsung kecas gitu ya. Tapi kalau ini harus kita tekan manual ya guys ya. Oke, setelah kita sedikit tadi ngebahas tentang perubahan dari Mi Band sebelumnya, sekarang kita bakal ngebahas fitur-fitur yang ada di Mi Band 4 ini guys. Nah, fitur yang ada di Mi Band 4 ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, cuman ada fitur sedikit tambahannya. Nah, tapi yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang terlihat ya, atau perubahannya sangat menonjol gitu. Nah, perubahan yang sangat menonjol sesuai experience saya, yang pertama itu adalah kita dapat mengcustom atau mengubah tampilan dari Mi Band 4 ya. Menurut saya itu sangat bagus karena kita bisa mengcustom atau mencari tema-tema yang menurut kita bagus lah buat kita pakai. Nah, terus abis itu juga Mi Band 4 ini bisa bertahan di dalam air sampai kedalaman 50 meter. Nggak ada perubahan yang spesifik sih dari Mi Band 3 ke Mi Band 4. Tapi Mi Band 4 ini klaim dapat bertahan hingga 20 hari hanya dalam satu cas. Bener sih ya, pas waktu saya tes itu ya walaupun nggak sampai 20 hari, hanya 19 hari, itu baterainya tinggal sekitaran 5% guys ya. Itu di hari ke-19 ya. Karena saya beli Mi Band ini sebenarnya udah lama guys, udah hampir sebulan, cuman baru pengen saya review. Oke guys, untuk selebihnya fitur yang ada di Mi Band 4 ini menurut saya pribadi lebih fokus ke monitoring kesehatan ya guys ya. Nah, kita bisa lihat banyak banget fitur yang tersedia untuk melakukan olahraga ya guys ya. Alright guys, setelah kita bedah fitur apa aja yang ada di dalam Mi Band 4 ini, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan nih ya. Nah, kesimpulannya menurut saya pribadi sih Mi Band 4 ini masih worth it untuk kalian miliki ya guys ya. Selagi Mi Band 5 masih belum ada rumor-rumor yang pas ya, karena masih ada situasi pandemik, jadi mungkin pihak Xiaomi belum ingin memberikan rumor yang pas untuk Mi Band kelima atau Mi Band next generation. Nah, tapi untuk saat ini masih worth it banget sih Mi Band 4 untuk kalian miliki.
ya, terutama di 2020. Karena kalau kita misalkan lihat dari smart band yang lainnya seperti brand sebelah yaitu atau enggak mungkin Mi Band 4 ini masih di atasnya mereka ya guys ya. Tapi saya tidak ingin menjatuhkan brand mereka, saya hanya ingin memberikan experience saya ketika menggunakan Mi Band 4 ini. Nah, untuk fiturnya yang terutama mungkin Mi Band 4 ini lebih fokus ke bagian kesehatan ya, terutama untuk monitoring jam tidur kita, terus monitoring kesehatan kita, terus memonitoring detak jantung kita ya guys ya. Menurut saya pribadi ini sangat membantu buat melakukan aktivitas ya guys ya, terutama bagi kalian yang suka pecinta olahraga, mungkin kalian harus banget mempunyai smart band seperti ini ya guys ya. Nah, menurut saya dengan harga yang terjangkau 410.000 kalian sudah bisa mendapatkan Mi Band atau smart band seperti ini ya. Mungkin cukup sekian video review detail tentang Mi Band 4. Jika kalian punya pendapat atau opini bisa langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Jika kalian tidak suka dengan video ini bisa dislike aja ya guys ya. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah.